kira-kira pilihan chain-nya itu apa aja yang mereka prioritaskan, dan kalian bisa kontak juga tim yang bikin kategori ini kalau ada pertanyaan. Nah, masing-masing kategori itu berbeda. Kebetulan tadi Bro Dani udah share juga di Fund 10 yang kepilih itu kategorinya, sebentar saya gedein. Nah, ini ada beberapa kategori. Yang pertama, Product and Integrations, kalian bikin di apps. Yang kedua, DAO. Kalau kalian tertarik mengenai DAO, bisa bikin masukkan proposal ke sini. Kemudian, ini Atala Prism. Saya pernah ke funding juga di Fund 7 untuk Atala Prism. Jadi kalau kalian tertarik bikin sesuatu dengan menggunakan Atala Prism itu adalah teknologi di Cardano untuk decentralized identifiers, atau kalian bikin digital identity lah. Kalau kalian tertarik, itu Atala Prism Pioneer programnya akan mulai di November nanti. Bisa join juga kalau mau, ntar linknya bisa dikasih Bro Dani ya, di chat juga. Kemudian ada development and infrastructure, ini sama juga untuk developer. Jadi misalkan mau bikin tools atau library buat developer, atau kalian mau bikin di apps juga bisa ke sini. Makanya beberapa kategori ini cukup mirip-mirip. Kemudian setelahnya ada open source development ecosystem, ini juga sama, bikin tools juga, bikin library buat developer untuk mempermudah developer di Cardano. Bisa bikin di apps. Nah, problemnya kenapa banyak challenge untuk developer, karena dirasa oleh komunitas di Fund 9 kemarin kayak aplikasi atau use case di Cardano tuh kurang banyak, jadi butuh lebih banyak developer, lebih butuh banyak support project-project yang bisa bikin use case yang bisa dipakai oleh komunitas, makanya lebih banyak dananya masuk ke sini nih, ke kategori ini. Kemudian ini juga mungkin kebanyakan teman-teman di sini bisa masuk ke sini, SPO Tools dan Community Projects. Community Projects ini kalau kalian mau translate, kalian mau menerjemahkan sesuatu gitu dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, biar teman-teman komunitas Cardano Indonesia bisa ngerti juga, yang nggak bisa bahasa Inggris, bisa ke sini, atau mau bikin video edukasi, atau mau bikin workshop seperti ini, itu bisa masuk ke SPO Tools and Community Projects. Kemudian ada developer ecosystem, ini juga sama seperti yang ini, yang open source developer ecosystem untuk developer juga. Terus building on NMKR nih, jadi ada project namanya NMKR, atau dulu namanya Tools Maker ya, NFT Maker itu. NFT Maker dulu, ya. Yes, NFT Maker Pro. Nah, dia jadi NMKR sekarang. Dia bikin API untuk kalian bisa minting NFT dan macam-macam. Jadi kalau kalian mau pakai API-nya dia, bisa masukin proposal ke sini, building on NMKR ini. Kemudian yang baru di Fund 10 ini ada DREP. Jadi DREPs ini saya jelasin singkat. DREPs adalah kalau kalian sebagai voter nggak punya waktu untuk ngebacain proposal, nggak punya waktu untuk ngevoting, tapi kalian pingin ikut ngevoting dan pingin dapat reward-nya, nah kalian bisa delegasin suaranya ke DREPs. Kebetulan di Indonesia DREPs-nya ada saya, sama satu lagi Bro Andrew Ponto, tapi saya nggak tahu apakah dia akan tetap lanjut atau enggak. Jadi kalian delegasin suara kalian ke saya nggak ngambil ada kalian atau apapun, kalian dapat reward-nya 100%, saya nanti yang memilihkan, yang nge-voting proposal mana yang bagus, ya nanti saya juga akan nge-voting thumbs down. Kebetulan di voting itu bisa thumbs up maupun thumbs down. Thumbs up kita ngasih plus, misalkan saya punya 10.000 ada. Kalau saya plus atau thumbs up, saya ngasih 10.000 suara ke sebuah proposal. Kalau saya thumbs down, saya minusin proposal itu. Ntar saya jelasin juga di PDF hasil voting di Fund 9 kemarin. Nah, di REPS ini intinya mewakili kawan-kawan itu. Misalkan kawan-kawan memberikan kepercayaan ke saya untuk nge-voting pakai suara kalian. Nah, ada kalian tetap ada di wallet kalian cuma ngasih suara aja ke saya, delegasiin suara, ntar saya yang votingin, reward 100% kalian terima. Nah, di REPS dibayar dari mana? Di REPS dibayar oleh input-output global. Jadi di REPS itu dibayar terpisah di luar budget untuk reward. Jadi kalau kalian nggak punya waktu tapi ingin ikut aktif, silahkan delegasiin suara kalian ke di REPS yang kalian percaya. Oke, seperti itu. Nah, jadi intinya kategori ini untuk gimana sih ngembangin di REPS atau onboarding di REPS baru, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ini kalau kalian masih student atau kalian
dosen ataupun aktif di universitas, kalian bisa onboarding students, masukin proposalnya ke sini atau bikin startups juga. Ini buat students ya tapi. Jadi kalau kalian dosen, kalian pingin menarik mahasiswa kalian, silahkan masukin aja proposal ke sini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Saya balik lagi ke Idea Scale dulu. Tadi saya udah jelasin impact, ntar saya jelasin impact juga di slide-nya, tapi kurang lebih kita coba skimming dulu, kita liatin isinya apa aja. Tadi kan udah sampai nih, gimana cara solusi kalian bisa sesuai dengan challenge. Kalau solusi kalian nggak sesuai dengan challenge, biasanya nanti impact kalian dinilainya kurang. Penilaian itu dari bintang 1 sampai bintang 5. Bintang 1 tuh kurang bagus, bintang 5 tuh paling bagus. Jadi kalian harus targetin terdapat bintang 4 sampai bintang 5 di impact, visibility, sama auditability. Nah, kalian harus jelasin juga di sini risk-nya apa sih kalau misalkan di tengah jalan kalian lagi ngerjain project, misalkan ke funding, dapat duit. Terus di tengah jalan tuh kalian pasti akan kena problem. Kalian harus jelasin juga ke para voter gimana cara kalian untuk menanggulangi risk itu. Misalkan dia bilang kalau lagi host tiba-tiba ada problem dengan koneksinya. Ya udah, si Bro Ivan bilang, udah pakai Google Meet aja. Misalkan kita tadinya mau pakai Zoom. Zoom-nya tiba-tiba lagi maintenance atau down. Ya udah, ganti ke Google Meet atau bisa ke Telegram. Atau tiba-tiba cost-nya untuk nge-hosting aman naik. Nah, dia akan coba bargain atau durasinya dikurangin supaya Ask Me Anything-nya tetap berjalan. Nah, kalian harus kalau bikin software, pasti kan ada risk-nya kan, di tengah jalan kayak developer kalian cabut lah, atau ternyata perhitungan kalian harusnya bisa kelar lebih cepat, ternyata molor berapa bulan. Nah, itu gimana? Padahal budgetnya terbatas. Itu harus dijelasin di sini juga. Atau misalkan kalian bikin event di bazar atau di universitas, pasti ada problem. Misalkan itu bazarnya lagi banjir atau gimana, bisa ditulis di sini. Jadi orang lebih percaya bahwa oke, ini si proposernya udah ngeliat berbagai macam resiko yang bisa terjadi dan dia tahu cara menanggulanginya. Kemudian kita masuk ke yang kedua, visibility. Visibility ini adalah apakah kalau kita ngasih duit ke proposer ini, dia dan timnya itu bisa menyelesaikan sampai akhir, sampai 100%. Nah, biasanya kita harus ngejelasin roadmap, seperti kayak kelihatan seperti apa sih suksesnya itu di akhir. Kalau si Bro Ivan bilang, amanya bakal dibikin 3 kali selama 3 bulan, kemudian setiap ama itu 2 jam, ada sesi Q&A dan lain-lain, ada materialnya juga. Kalian harus bikin key metrics sama goal-nya. Key metrics itu misalkan kayak sukses bikin 3 ama dalam waktu 3 bulan. Atau kayak di workshop ini kita sukses bikin 6 kali workshop dengan materi A, B, C, D, E. Kemudian jelasin juga rundown acaranya. Nah, ini roadmap di bulan pertama seperti apa, di bulan kedua seperti apa, bulan ketiga seperti apa. Atau kalau bikin software, kalian jelasin tahapan awalnya seperti apa, bikin dulu UI, bikin dulu konsepnya seperti apa, terus bikin mockup, bikin UI UX design, kemudian bikin back end, front end, kapan kelarnya, terus integrasi dan lain-lain sama testing di akhir juga. Kurang lebih kayak gitu. Atau kalau kalian mau bikin bazar ya berarti ada persiapan untuk bikin bazarnya seperti apa, bikin booth-nya kayak gimana, itu harus dibikin jadwalnya sih. Kemudian di sini ada budget breakdown juga, jelasin misalkan si host-nya nih, dia minta duit $40 per jam, kali 2 jam, 1 sesi, terus selama 3 bulan. Nah ini juga kalau untuk bikin software di apps, jelasin juga front-end developer-nya mau dibayar berapa per jam, back-end developer-nya mau dibayar berapa per jam, UI UX-nya dibayar berapa per jam, project koordinatornya juga harus dibayar, kalau ada desainer macam-macam. Kalau kalian mau bikin video YouTube, edukasi, itu juga editingnya harus dihitung macam-macam. Jadi semakin detail, itu akan semakin bagus. Nah, kita lanjut dulu aja. Kemudian ini juga, timnya harus dijelasin. Karena kan kita nggak tahu nih sebagai voter atau sebagai di reps, tim kalian itu gimana background-nya. Harus dijelasin. Kayak misalkan si Bro Ivan. Kasih LinkedIn-nya, kasih GitHub juga. Jadi kita bisa ngeliat track gitu. Kalau kita mau milih presiden, kalian kan pasti ngeliat track record dia. Misalkan dulu mau milih misalkan Jokowi gitu, kita ngeliat track-nya sebagai wali kota, sebagai gubernur. Di sini juga sama. Kalau software developer,
kita ngeliat apakah dia udah punya pengalaman atau tidak. Atau misalkan mau bikin booth, apakah dia ada pengalaman sebagai event organizer atau tidak, atau mau bikin workshop. Nah, di sini Bro Ivan bilang dia member di sini, community developer, dia emang biasa networking, dia advocate juga buat Chainlink, ambassador di Moonbeam, dan lain-lain. Masukin juga LinkedIn, biar bisa dicek. Kemudian timnya juga dijelasin, kalau kalian bikin software, pasti butuh front-end developer, back-end developer, mobile developer, atau apapun yang kalian butuhkan, masukin semua ke sini, jadi bisa dicek. Kalau nggak, kadang-kadang tuh ada minta duit, terus kabur aja, karena timnya nggak jelas, atau scam doang. Itu makanya harus benar-benar dicek. Kalau ada pertanyaan, tulis aja ya. Thank you. Kemudian berikutnya, ini masih di visibility, ditanya, kalau kita kena funding, apakah balik lagi untuk di fund berikutnya minta funding? Jadi misalkan, kalau project kalian tuh terlalu besar, misalkan mau bikin software, minta 250.000 US dollar, terlalu besar kan? Kalian bisa pecah jadi beberapa kali funding. Jadi misalkan di fase pertama kalian minta 50.000. Ntar di fund berikutnya di fund 11 minta 50.000 lagi. Nah ini jelasin di sini. Bro Ivan bilang kalau ke funding, dia akan balik lagi ke Catalyst untuk minta funding berikutnya karena masih banyak chain yang kita bisa kolaborasi bersama dan lain-lain. Tadi saya ada kasih linknya, kalian bisa lihat aja. Contohnya punya Bro Ivan yang lebih relevan dari Fund 9 masih fresh. Kemudian ditanya, apakah ada member tim kalian yang kerja untuk proposal lain? Ini kenapa ditanyakan? Karena biasanya ada beberapa orang yang mengajukan banyak proposal di saat yang bersamaan. Dan bisa aja 1 atau 2 proposal itu ke funding. Nah, masalahnya manpower atau orang yang bekerja, itu kadang-kadang nggak bisa handle beberapa proposal, makanya ini juga penting. Ditanya, apakah member kalian tuh beneran bisa full di sini atau enggak? Ini jadi salah satu parameter juga. Terus ditanya, apakah kamu atau tim kamu pernah kerja untuk proposal di fund sebelumnya? Ini bisa untuk ngecek track record-nya bagus atau enggak, atau kalau misalkan bagus, ya biasanya lebih dipercaya. Ntar saya akan kasih juga ininya, MVP-nya, saya share dulu. Ini kita bisa nge-track semua project dari fund 2 sampai fund 9. Sorry, fund 1 bahkan. Oke. Saya lanjut dulu aja ya. Nah, kita masuk ke yang ketiga. Komponen ketiga ini auditability. Jadi di sini lebih ditanyakan gimana cara komunitas atau para voter bisa ngecek progres project kalian. Kalau di sini Bro Ivan nulis dia bakal halo, ini ada suara. Oke. Ini kita bisa ngecek progresnya di GitHub. Jadi kita punya GitHub, si Bro Ivan punya GitHub. Saya bukain dulu deh. Kalau nggak salah. Ini juga kita selalu saranin kalian bikin GitHub. Yang belum tahu GitHub itu apa, ini tempat kita bisa naruh repository atau data-data. Kebetulan di sini Bro Ivan, saya bisa share aja nih GitHub-nya dia. Terbuka buat publik untuk bisa dicek. Jadi di sini dia akan ngejelasin project-nya udah sampai mana. Kita biasanya bisa ngelihat dashboard atau project dashboard-nya. Seperti ini nih. First meeting, terus preparation, dan segala macam. Atau bisa ngeliat project board-nya juga. Sebentar, ini project board bisa tuh. Kayak gini. To-do list-nya apa, in progress-nya apa, dannya seperti apa. Jadi bisa dicek oleh komunitas. Kemudian kedua, dia bakal upload juga amanya di YouTube channel-nya Komunitas Karena Indonesia. Jadi, setiap kali bikin workshop, kita harus ngasih proof juga ke komunitas biar bisa dicek. Auditability, iya. Ini pertanyaan dari Stefani. Auditability apakah bisa lewat Twitter? Bisa, apapun yang bisa dicek sih. Jadi, kalau kalian bikin event, ya bisa aja. Share aja di Instagram. Event kalian seperti apa. Kita juga biasanya, saya sarankan, bikin account di Cardano Forum. Saya share aja nih linknya. Kayak event yang ini, workshop ini, kita juga biasanya taruh. Dan kita bikin recap, meetup recap, sebentar. Yang mana ya? Eastern Town Hall. Sebentar. Nah, ini dia. Jadi kita biasa, close aja dulu.
Nah, kayak gini nih. Jadi kayak bikin event, host sama speakernya siapa, berapa orang yang datang, flyernya, kemudian recording di YouTube, dokumentasi, screenshot, kemudian summary-nya seperti apa. Nah, ini juga kalian bisa pakai sebagai bukti bahwa kalian benar-benar udah melakukan hal ini. Kayak gitu, itu yang biasanya dicek sama input-output global yang ngasih funding ke kalian. Oke, lanjut dulu aja auditability. Gimana, ini ditanya deliverables atau yang kalian bakal outputnya seperti apa. Kalau si Bro Ivan bilang 3 kali bikin Ask Me Anything selama 3 bulan, kemudian estimasi mulainya kapan. Ini kalian bisa isi macam-macam sih. Kalau untuk produk-produk bisa juga contoh-contoh dari proposal lainnya. Kemudian informasi apakah ini proposal yang lanjutan dari previous funded. Jadi kalau kalian udah dapat funding di sebelumnya, yang tadi saya bilang, kalau minta budgetnya kegedean, kalian bisa pecah-pecah. Misalkan ini fase 1, kemudian masuk fase 2 minta budget lagi. Nah, ini bisa dijelasin. Nah, di sini Bro Ivan bilang ini proposal benar-benar baru pertama kali untuk challenge ini, dan ini baru pertama kali minta dana juga. Kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa masukin link-link yang tadi di atas muncul di bawah semua. Dan di bawah ini ada bisa tanya jawab atau ada orang-orang yang ngasih inputan, kalian bisa jawab mereka dan bisa ngerevisi lagi. Kurang lebih kayak gini tampilannya. Nanti di November setelah buka akan ada button buat kalian bisa, kalau nggak salah di kanan atas ini, untuk bikin new proposal. Kita akan jelasin ini di 2 minggu ke depan, di tanggal berapa tuh berarti? Di tanggal sebentar, di tanggal 5, di hari Sabtu tanggal 5 November ya. Itu harusnya udah buka Fund 10 untuk submit proposal. Kurang lebih seperti itu. Saya lanjut dulu aja. Ntar saya jawabin pertanyaan kawan-kawan. Nah, jadi ini platformnya, Ideascale, karena Ideascale kalian bikin dulu di sini. Ntar di sini si proposal assessor bisa melakukan assessment juga. Dan yang menariknya di Fund 10 ini, setelah proposal assessor melakukan assessment, biasanya tuh di fund-fund sebelumnya tuh si proposal tuh cuma bisa nge-reject, minta flagging, kayak saya nggak setuju nih sama assessment-nya, kok saya dikasih nilai bintang 3 atau bintang 2, padahal saya udah jelasin panjang lebar dengan baik. Kalian bisa nggak setuju, tapi nanti veteran yang menilai. Tapi di Fund 10, setelah assessment, itu ntar proposer bisa ngerevisi berdasarkan inputan dari kawan-kawan. Setelah itu ntar proposal assessor ngelakuin assessment lagi yang kedua, kemudian baru masuk ke veteran untuk ngecek. Ya, jadi tahapannya seperti yang tadi Bro Dani bilang, awalnya kalian submit dulu, kemudian kalian coba, ini masih yang lama, tapi ntar ada waktu buat revisi, kalau nggak salah totalnya 3 minggu, atau 2 minggu, saya lupa, 2 minggu sampai 3 minggu, ntar ada assessment dari proposal assessor, ntar balik lagi, kalian bisa revisi lagi, kemudian masuk lagi ke assessment oleh PA, kemudian ntar baru penilaian oleh VPA, kemudian baru di voting. Jadi kita tunggu aja dokumen resminya dari Fund 10, ntar kita jelasin. Oke, sebentar ya. Oke, ini tadi sebenarnya udah saya jelasin, kita coba detailin lagi ya. Nah, kalau kalian lihat, di awal tuh ada nomor 1 untuk problem statement. Problem statement itu apa sih? Ini yang pertama kali dibaca di proposal kalian. Problem apa yang pin kalian tanggulangin? Kalau kata tadi Braven untuk mengkoneksikan antara satu chain dengan chain lainnya. Untuk memperkenalkan Cardano ke chain lainnya. Nah, kalau kalian misalkan mau bikin sesuatu, bisa aja misalkan misalkan saya dosen, terus saya melihat mahasiswa saya ini sebenarnya bisa loh untuk lebih aktif di Catalyst, jadi saya mau bikin workshop pengenalan mengenai Project Catalyst dan Cardano ke mahasiswa saya di Universitas X misalkan. Nah, ini jadi intinya sebenarnya onboarding mahasiswa ke Cardano, itu juga bisa. Itu maksimal cuma 140 kata, jadi pakailah kata-kata itu dengan baik, maksudnya pakai 140-nya, dan coba dirangkum atau dibikin dengan kata-kata yang bagus, jadi orang gampang mengertinya. Dan oh ya, proposal ini harus ditulis dalam bahasa Inggris. Kebetulan
semuanya dilakukan dalam bahasa Inggris karena kita global. Jadi belum bisa pakai bahasa Indonesia dan lain-lainnya, tapi semoga ke depannya kita harapkan bisa pakai bahasa masing-masing, kemudian terada PA dari negara tersebut yang bisa ngecek dan lain-lain. Tapi itu masih jauh tahapannya. Kalau saya ada yang salah, mohon di input ya, Bro Andi, Bro Dani, sama Bro Yan. Siap. Kemudian di nomor 2 ini ada solusi untuk problemnya. Kalian harus jelasin juga. Kalau di sini si Eastern Catalyst School yang kita ada sekarang, itu solusinya adalah kita mau edukasi mengenai katalis ke orang-orang yang tinggal di East Asia maupun di Southeast Asia dengan bahasa lokal. Nah, jadi solusinya harus kalian jelasin lah. Di sini 140 kata juga, jadi jelasin mau kasih solusinya untuk problem tadi apa. Kemudian jelasin juga pengalaman kalian sebagai pengaju proposal. Misalkan kalau saya tadi sebagai dosen, saya punya pengalaman sebagai mengajar di universitas. Jadi saya bisa ngasih onboarding atau workshop karena saya udah biasa ngajar atau ngasih presentasi. Atau kalau kalian bikin event gitu, misalkan saya mau menarik lebih banyak orang, tapi saya mau bikin event di sekolah atau di universitas ataupun di bazar ataupun dimanapun. Nah, mau bikin booth, nah itu saya punya pengalaman sebagai event organizer atau tim saya ada yang event organizer. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kasih tahu pengalaman kalian apa, nama kalian siapa, LinkedIn, dan lain-lain. Nah, terus tadi masuk ke impact. Ini yang tadi saya jelasin di awal. Dampaknya apa sih terhadap ekosistem Cardano? Karena kita kan dapat fundingnya dari Cardano, jadi harus ada dampaknya ke Cardano. Nah, ini harus dicek lagi. Oke, cuma kayak gini doang. Jadi saya balik aja ke sini dulu. Bentar ya, saya out. Oke, jadi balik lagi. Yang dinilai tadi ada 3, impact, dampaknya apa, visibility, pengalaman kalian atau kualitas dari tim kalian seperti apa, kalau dikasih dana itu bisa kelar nggak 100%, sama tadi auditability, progress project kalian itu bisa dicek atau enggak. Oke, sebelum mulai lanjut, saya mau buka pertanyaan dulu, kita jawab dulu aja. Pasti banyak pertanyaan, karena lebih baik kita ngejawabin pertanyaan dari kawan-kawan. Oke, saya coba jawab pertanyaan pertama. Dari Mas Balan Aji, proyeknya itu seperti apa Pak Andreas, berbentuk real business atau bagaimana? Ada juga yang bentuknya real business, jadi dia minta dana, dan dia bikin perusahaan, seperti si NMKR. NMKR tuh saya bisa kali kasih linknya. Jadi awalnya dia nih student, mahasiswa di Jerman. Terus dia bikin aja website sederhana untuk bisa ngeminting NFT. Awalnya itu cuma sederhana banget, cuma bisa ngeminting single NFT, 1 NFT aja. Terus dia minta budget, sama dia ngembangin juga, terus dia bikin perusahaan di Swiss sekarang kalau nggak salah, atau di Jerman, saya lupa. Si Patrick Tobler namanya. Saya bisa share aja linknya. Jadi kalaupun entarnya menjadi entitas bisnis itu juga bisa. Oh, thank you Bro Andi, udah di-share juga. Kemudian, kalaupun nggak mau entitas bisnis, kayak kita, volunteering, komunitas Cardano Indonesia, maupun Eastern Town Hall ini, kita volunteer, terus kita minta budget, dapat budget, kita bisa ngembangin komunitas kita lebih lanjut, itu juga bisa. Oke, pertanyaan berikutnya dari Stefani. NMKR itu harus jadi artis NFT ya, Kak? Enggak juga. NMKR itu sekarang dia juga dia sebenarnya API sih, ngasih jasa service untuk para developer lebih mudah untuk bisa nge-minting. Jadi kalau kita developer, terus kita mau bikin suatu website, ya atau pengen bikin suatu project gitu, sebagai developer, bisa pakai jasanya dia dan bisa ngajuin proposal di challenge, tadi apa namanya? Sebentar, ini, building dengan NMKR. Jadi intinya, proposal apapun yang dibangun dengan jasanya dia, API-nya dia, bisa masuk ke sini, atau kalian sebagai artis juga bisa. Misalkan saya mau bikin project saya pakai NMKR nih, saya mau pakai ini. Atau saya misalkan Manchester United, saya mau bikin baju tapi ada NFT-nya juga.
sebagai bukti bahwa bajunya asli atau gimana. Nah, itu bisa juga kontak ke NMKR atau bikin project ajuin proposal. Jadi sebenarnya meningkatkan use case atau pemakaian NFT dengan jasanya dia. Oke. Lalu apa kita bisa propose di challenge NMKR? Bisa. Bisa nggak kalau kita bukan artis? Bisa. Tadi kalau kalian developer atau sebuah entitas bisnis ataupun komunitas, misalkan kita komunitas Cardano Indonesia atau yang Cardano Hub Surabaya, pengen bikin badge gitu, pakai NMKR, bisa aja. Masukin aja proposalnya ke sini. Terus pertanyaan berikutnya, pernah nggak sih Kak ada proyek yang dilaporkan sama komunitas dan diberhentikan pendanaannya? Oke. Nah, ini tadi kan saya share. Ini yang buat public, kita coba cek. Jadi, semua funded proposal dari Fund 1 sampai Fund 9, kalian bisa cek di sini. Kita bisa lihat aja nih, cek di tabnya bisa dicek. Saya coba aja ke Fund 3 kali ya, yang lebih dikit. Jadi di sini kalian bisa lihat nih, proposalnya apa, project statusnya apa. Kalau komplit berarti dia udah kelar. Di sini dia request 13.800 US dollar, udah distribusin semua, jadi udah dibayar semua. Kemudian kita lihat, ini nih, ada nih. Dia harus ngasih laporan kan, tanggal 19 April, segala macam. Kalau nggak ngasih laporan, itu merah kayak gini. Oke. Setahu saya, pernah ada yang minta ini di pause, kayak gini. Nih. Jadi, ini project tiba-tiba berhenti aja gitu, nggak dilanjutin lagi. Atau dia minta waktu buat pause karena ada problem internal atau apapun, itu bisa juga. Tapi budget nggak langsung dikasih lamsam, misalkan kalian tadi minta berapa? Misalkan kalian minta 42.000 nih, yang ini. Itu nggak langsung dikasih 42.000 di depan, tapi dibagi, misalkan kalian bilang project saya jalan 6 bulan. Nah, itu dibagi 6 kali. Jadi dikasih dia di awal sedikit, kemudian ngasih laporan dulu, baru ntar dikasih budget berikutnya lagi. Terus ngasih laporan lagi, baru dikasih budget berikutnya lagi. Sekarang lebih ketat, kurang lebih kayak gitu. Oke, jadi bisa dicek aja nih. Saya coba cek, kalau udah komplit sih komplit, tapi biasanya ada yang pending atau berhenti di tengah jalan juga ada. Sorry, ini apa nih? Saya salah ngeklik. Oke, lanjut dulu aja ke pertanyaan berikutnya. Dari Abal-Abal. Bang, misalkan kita ngajuin proposal itu disetujui dan budget yang kita ajukan cair, lalu kita kerjain. Apakah ada target waktu yang ditentuin sama pihak IOG agar proyek itu selesai tepat waktu, atau kita bebas ngerjainnya kapan saja? Terus, kalau misalkan proyek kita gagal di tengah jalan, apakah ada denda dari pihak IOG? Mohon penjelasannya. Oke, seperti tadi saya jelasin, budget nggak langsung dapat semuanya di depan, tapi berdasarkan progres. Jadi misalkan, kita ambil aja yang paling atas, block first area ya. Jadi, kalian dikasih budget di depan, untuk masa abal-abal, kemudian kalian mulai kerjakan. Terus tadi pertanyaannya, ada target waktu. Target waktu itu berdasarkan yang kalian tulis di sini. Tadi si Bro Ivan bilang, saya akan ngerjain dalam waktu 3 bulan roadmap-nya dia. Misalkan November, Desember, Januari. Ya itu kalian yang nentuin roadmap-nya seperti apa, atau project-nya mau berjalan berapa lama. Kalau di tengah jalan tiba-tiba kalian ada problem, misalkan sakit gitu, atau tim kalian ada yang keluar, kalian harus nyari pengganti dulu orangnya. Kalian harus ngejelasin di laporan bulanan kalian bahwa tim saya keluar, saya mungkin akan mundur project-nya, terus dijelasin, jadi ntar budgetnya dibagi lagi, lebih panjang lagi. Kurang lebih kayak gitu. Terus kalau project gagal di tengah jalan, apakah akan ada denda? Nggak ada dendanya sejauh ini, tapi ya itu, kalau kalian berhenti, kalian nggak akan dapat sisa budgetnya. Kemudian nama kalian jelek, jadi ntar kalau kalian ngajuin proposal lagi, biasanya udah kena blacklist lah, semacam itu dari komunitas maupun dari IOG. Soalnya dilihat, kok dia tiba-tiba berhenti, tapi kecuali kalau kalian ngasih alasan yang jelas ya, misalkan kayak, tiba-tiba kayak ada bencana alam, segala macam, proyeknya berhenti. Nah itu di luar kendali kita kan. Oke. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Stefani Ongko, auditability bisa lewat Twitter atau enggak? Bisa aja, cuman orang-orang biasanya kalau di komunitas Cardano lebih percaya pakai GitHub, pakai website, atau kalian pakai Meetup. Kalau kalian biasanya jadi Meetup organizer, atau di Cardano Forum lah minimal bikin recap-nya kayak gitu. Untuk nge-track sih banyak cara, atau kalian pakai MyRobot juga bisa, macam-macam, bebas aja.
tergantung komunitas lebih suka yang mana. Bebas. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Lutfi. Mas Lutfi, untuk idea challenge yang di Rep Improvement Onboarding itu, bentuk proposalnya kayak gimana? Apakah untuk mengajukan proposal di challenge tersebut harus orang di Rep? Tidak. Kebetulan di Fund 9 ada nih. Di Rep juga. Nah, nih kayak gini. Di Fund 9 ada, di Fund 10 juga ada lagi. Kita coba lihat aja proposalnya. Waktu itu di Fund 9, total budgetnya 150.000 ada. 150.000 US dollar. Ada 32 ide yang masuk ke sini atau proposal. Kayak gini, kita bisa baca aja nih di kartunya. Yang pertama, multilingual di Rep Resources. Jadi intinya nggak ada resource atau untuk bacaan gitu, untuk kita mengerti di Reps itu apa dalam bahasa yang berbeda-beda. Nah, dia berarti melakukan translations kan di sini. Kita bisa udah lihat aja dari problemnya apa. Problemnya PDF atau website yang ngebahas di Rep itu masih pakai bahasa Inggris semua, nggak ada bahasa macam-macam. Jadi kalau kalian translator, pengen nge-translate, silahkan masukin aja proposalnya. Jadi nggak harus sebagai di Rep. Kemudian apalagi nih? Ini marketing jatuhnya, orang marketing. Dia bilang karena no user nggak aware dengan Project Catalyst, apalagi di Rep role baru di Catalyst. Nah, nggak cukup marketing, ayo kita marketingin. Marketingnya gimana? Bisa lewat video, YouTube, atau bikin TikTok, dan lain-lain. Kalau kalian TikTokers, ya bisa aja masuk ke sini. Jadi nggak usah harus sebagai di Rep, tapi kalian mempelajari dan mengerti, terus bikin. Kemudian ini apa nih? Ada di Rep Tool juga untuk yang non-English speaker. Kalau kalian bisa bikin tools, developer gitu, silahkan masuk ke sini. Terus atau kalian pengen nge-support aja di Rep yang dari Latin Amerika, yang bisa bahasa Spanyol, Portugis, dan lain-lain, bisa aja masukin. Atau kalian mau nge-support di Reps yang dari Indonesia, itu bisa. Atau bikin apa nih, dokumentari. Bikin dokumentari juga bisa masuk ke sini. Apa nih? Nah, ini yang kita masukin, Eastern Hemisphere di Rep Town Hall. Ini kebetulan ke funding. Jadi di sini itu Yuta-san, atau tadi si Yuta, yang hostnya Breakout Room Jepang, sama tim kita, tim Eastern Town Hall, bikin proposal ini. Tujuannya adalah untuk membantu teman-teman proposal dari Indonesia, Vietnam, Jepang, atau yang dari Eastern Hemisphere, untuk dapat voting kalau emang proposalnya bagus. Jadi kita bantu untuk ngasih input ke proposal kalian, dan kita kan bantu nge-voting juga proposal kalian dari di Rep yang ada di Eastern Town Hall. Kebetulan di Rep-nya saat ini baru ada saya sama Yuta. Ntar kita coba onboarding di Rep baru di fund berikutnya. Nah, kita kan ngebantuin proposal kalian kalau emang proposal kalian bagus dan ngikutin revisi dari kita, kurang lebih review dari kita, kurang lebih kayak gitu. Jadi sekali lagi untuk Mas Lutfi, untuk yang di Rep itu nggak harus jadi di Rep ya. Jadi kalian bukan di Rep, tapi kalian tertarik untuk translate, untuk marketing atau apapun, silahkan aja bikin. Oke, ada pertanyaan lagi? Saya akan coba jelasin dulu untuk yang para proposer di sini yang tadi Mas Balanaji sama Mas Lutfi mungkin masih baru juga. Saya di sini tuh ada hasil voting di Fund 9 kemarin. Saya coba jelasin sedikit. Saya klik aja. Saya masih nge-share kan? Oke, yes. Oke, udah kelihatan kah PDF-nya? Kelihatan. Oke. Jadi di setiap akhir fund, setelah votingnya di tally atau dihitung, itu ada PDF-nya yang dibikin oleh Input-Output Global, tim Catalyst IOG. Kita bisa ngeliat yang mana yang ke funding, mana yang tidak. Kita paling gampang masuk aja ke punyanya Bro Ivan aja. Karena itu contoh yang tadi kita udah lihat. Oke. Nah, si Bro Ivan di sini masuk ke kategori cross-chain collaborations. Total dana 900.000 US dollar. Ntar dibayar dalam bentuk ADA. Kita bisa lihat di nomor 1 atau kurang gede ya. Saya gedein lagi deh. Udah cukup gede? Oke, gedein. Oke. Di sini yang paling atas, ini penilaian dapat dari mana? Dapat dari average impact, visibility, sama auditability. Yang udah dinilai oleh proposal assessor, PA, dan dicek lagi sama veteran proposal assessor atau VPA.
Ada 430 wallet yang nge-voting ke sini, baik yes maupun no. Total yes-nya thumbs up, itu 236 juta. Nge-votingnya dari mana untuk Bro Balan Aji? Ada namanya di Google Play sama di App Store, itu Catalyst Voting App. Bisa di-download. Nah, kayak gini app-nya. Jadi teman-teman kalau punya 10.000 ada, berarti punya voting power 10.000. Ada kalian nggak tersentuh, itu cuma ntar di snapshot, dilihat aja adanya itu ada jumlahnya berapa di tanggal tertentu, itu ntar kita kasih tahu. Nah, kalau kalian, ini ada proposal, kalau kalian bisa thumbs up sama thumbs down. Thumbs up kalian ngasih 10.000 suara ke proposal ini, thumbs down ngasih minus 10.000 ke proposal ini. Jadi kalian bisa nge-voting semua proposal. Kebetulan di Fund 9 kemarin ada 1.000 proposal, kalau kalian mau nge-voting semuanya silahkan. Tapi untuk bisa dapat reward di Fund 10, itu minimal kan harus, sebagai voter, kalau pribadi, itu minimal harus nge-voting 30 proposal, baru dapat reward. Mau di atas 30, tetap sama rewardnya, nggak nambah. Nah, kalau kalian nggak punya waktu untuk registrasi, nggak punya waktu untuk nge-voting, kalian bisa mengalokasikan delegasi suaranya ke D-Reps. Kebetulan di sini ada saya dan si Yuta dari Eastern Hemisphere. Nah, kalian akan tetap dapat reward-nya full 100%. Kita sebagai D-Rep minimal harus nge-voting 60 proposal di semua challenge yang berbeda. Plus harus nge-voting juga di kategori challenge juga. Jadi kalian mempercayakan suara kalian ke kita sebagai representatif kalian. Kurang lebih kayak gitu. Ntar tinggal dikasih my vote. Kita balik lagi ke tadi mana sih? Ini. Jadi tadi kan ada vote yes, vote no kan? Itu ntar dapat netnya. Yes dikurangin no. Dia paling tinggi 213 juta ada. Kemudian dia minta budget 90.000 US dollar. Berarti dari 900.000 dikurangin 90.000, dia ke funding, sisanya 810. 810.000 untuk nomor 2. Nomor 2 dicek. Nilainya dia paling tinggi nih, 5.00. 5 itu 5 bintang. Ada 1.000 wallet yang nge-vote. Voting resultnya 168 juta. Dia minta budget 82.000, dikurangin, masih ke funding. Sampai ke nih 18.000 di sini. Ke berikutnya dia minta 65.000. Meskipun dia di urutan berikutnya, tapi karena dia minta budgetnya udah lebih tinggi daripada sisa, dia nggak ke funding, jadi lanjutin terus sampai ada yang masuk. Ini 10.000. 18.000 dikurangin 10.000, sisa 8.000. Nah, ini terus lanjutin. Kebetulan ini proposal Bro Ivan di sini minta 3.400. Ada sisa 8.000. Nah, dia ke funding karena dia minta 3.000 aja. Jadi sisa 5.000, lanjut terus sampai di bawahnya ada yang sesuai. Nah, terus sampai ada sisa 575. Ke bawah nggak ada yang minta segitu. Nah, terus ini ada not approved. Apa sih bedanya not funded sama not approved? Kalau not funded, dia sebenarnya layak atau eligible, tapi dia minta budgetnya lebih dari sisa funding. Kalau yang not approved itu karena hasil net voting resultnya dia di bawah 1%. Jadi gimana maksudnya di bawah 1%? Bahkan ada yang minus nih di sini. Jadi sebenarnya ini proposalnya jelek kalau sampai minus. Berarti komunitas merasa ini proposal nggak layak didanain. Not approved adalah kalau netnya itu di bawah 1% dari total voting untuk kategori challenge tersebut. Ini 2 juta, itu sebentar saya lihat. Ini kalau nggak salah total vote-nya paling tinggi sekitar 236 juta ya. Berarti kalau mau kalian bisa at least not funded, itu minimal butuh 2,3 juta, atau 1%-nya dari total yang paling gede ini. Di sini dia cuma dapat 2 juta, sedangkan minimumnya tadi 1%-nya 2,3 juta kan. Berarti dia adalah langsung not approved. Kalau di bawah 1% dari total, di netnya langsung not approved. Not approved berarti nggak bisa, nggak eligible. Kurang lebih kayak gitu. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Stefani Ongko. Bagaimana bisa menemukan tim? Apakah nanya ada di grup yang mana? Soalnya misal saya butuh developer, itu cara nyarinya gimana? Oke. Ini pertanyaan menarik. Tim biasanya kalian bentuk sendiri. Misalkan kalian butuh developer, kalian hire aja. Kalau saya sih biasanya ke Fastwork atau cari aja nih freelancer. Saya biasanya ke fastwork.id misalkan mau butuh editing YouTube, butuh developer, bikin web, dan lain-lain. Atau kalian bisa juga macam-macam sih websitenya, jadi
terpaku, atau kalian punya teman yang developer, kalian bisa kontak juga. Atau kalau butuh khusus developer Cardano, biasanya saya ke Discord-nya Input Output Global, itu bisa nanya hire developer dan lain-lain. Jadi ada banyak cara, tinggal mau bertanya atau tidak sih menurut saya. Kalau kalian mau bertanya, tanya aja di komunitas kita Telegram, komunitas Cardano Indonesia, kalian bisa tanya kalau cara mau hire developer Cardano terutama gimana. Di sini ada nih, sebentar ya. Bisa nanya di builder. Ya, ntar saya share deh, bisa juga Discord-nya, kurang lebih kayak gitu. Oke, Bisa lanjut juga dulu. ini ya, Yes? misalnya butuh developer, istilahnya itu kan pekerjaan, nah, kita bisa bikin posting job lah ya. Ya, Bukan bisa. ya. Bisa aja posting job. Nah, untuk tim, tergantung tim apa yang dibutuhkan. Kalau kalian mau bikin event, ya kan butuh orang yang bisa jadi event organizer, atau kalian mau nyari speaker, ya itu silahkan dibentuk timnya. Kalau kalian mau bikin di apps, ya berarti butuh front end, back end, UI UX design, dan macam-macamnya. Kalau kalian mau bikin workshop, berarti harus ada tim yang ngerti mengenai apa yang kalian mau bicarakan. Misalkan kalau Katalis berarti cara yang udah veteran di Katalis, terus kita bikin workshop bersama. Oke, ataupun sebenarnya kalian bisa aja nih di sini, kayak Eastern Town Hall ini yang terbentuk, yang dulu Broyan bikin bareng kawan-kawan, si Robert dan kawan-kawan. Itu cuma gara-gara ini, ngobrol di ngobrol di komen ya kalau nggak salah. Ini ngobrol di komen di bawah sini, ada yang bilang, oh saya tertarik nih untuk join project kamu, bisa nggak kita kolaborasi atau apa? Nah kalian jawab, ya boleh, saya butuh orang juga, atau ntar ada lagi, atau kalian bisa tulis saja saya butuh apa di komennya. Jadi kayak gitu sih. Oke, terus dari Mas Lutfi, barusan ngecek di challenge di Rep Improvement Fund 9. Ada yang dapat fund 100 US dollar, tapi proposalnya cuma ngasih link daftar di Reps ratingnya hanya 1,3. Saya coba buka dulu. Bro Dani mungkin bisa ngecek juga. Oke. Sebentar. Oh, Bro Dani udah jenif ya, oke. Barusan ngecek di challenge ini. Oke. Dia minta duitnya berapa? Oke, kita coba cek aja. Apa tadi nama judulnya? Oke. Ini saya copy. Kita ke sini. Saya search. Oke, nah ini menarik nih. Kenapa dia bisa ke funding? Oke, kita coba cek aja. 269. Oke, ini pasti pertanyaan gara-gara ini. Kenapa ini not approved ya? Sedangkan yang bawahnya not funded. Kadang-kadang, ini sampai sini masih oke nih, sampai 5 juta. Soalnya dia maksimumnya di 260 kan, berarti 1%-nya berapa? 2,6 juta. Ini kenapa di sini ada not approved? Biasanya proposal ini setelah dicek sama IOG, biasanya dia di blacklist atau emang proposernya punya record yang buruk, jadi langsung aja di not approved. Kayak gitu. Meskipun nih bawahnya not funded, not funded, not funded. Jadi, dan nih, pertanyaan berikutnya, nilainya cuma 1,38, tapi kenapa dia bisa ke funding? Soalnya ini, ada yang nge-voting yes kan? Ada yang nge-voting yes, ada yang nge-voting no, tapi dia hasil netnya masih di atas 1%, dan dia minta budget masih ada sisanya. Kayak gitu sih. Jadi sebenarnya penilaian overall score ini di kiri, itu nggak berpengaruh banyak terhadap hasil akhirnya, tapi ini akan muncul di Catalyst Voting App seperti ini, impact score, bintang 1 sampai bintang 5, itu hanya untuk mempermudah kawan-kawan voter untuk melihat, oh, CPA sama VPA udah ngecekin nih buat saya. Saya nggak punya waktu buat ngecek proposalnya, tapi dirasa 4,5 itu oke menurut saya, ya udah saya klik yes saja. Saya percaya terhadap penilaian para PA dan VPA. Ataupun kalau kalian teman-teman bahkan kayak, aduh saya nggak ngerti nih tentang proposal ini, bisa aja nggak nge-voting. Tapi kalau misalkan tetap mau berkontribusi, bisa juga tadi ngedelegasin suaranya ke D-Reps, misalkan ngedelegasin ke saya. Ntar saya akan ngecek proposalnya, saya udah pengalaman di challenge setting tertentu, saya ngecekin proposalnya sebenarnya bagus atau enggak sih, dan lain-lain.
Nah, itu saya ntar di reps yang ngasih thumbs up atau thumbs down buat kalian. Kayak gitu. Yang mana, Bro Yan? Ini yakin ke funding? Maksudnya yang ini, tadi. Yang 100 ini. Iya, ini ke funding. Ini ke funding. 100% yakin? Yakin? Bukan error tulisan kayak mungkin yang ke funding atasnya atau gimana? Oke, coba nih, kenapa yang atasnya nggak ke funding? Sisa budgetnya berapa? 5.000. Dia minta berapa? 11.000. Turun ke bawah, sisa 100. Dia masih masuk di 1% kan? Bawahnya not funded. Jadi ya boleh aja. Kalau kalian mau ngambil, ini nggak saya sarankan, tapi kalau ini ada strategi, kalau kalian mau ngambil remah-remah, atau emang kalian proposal yang nggak butuh budget banyak, ya bisa aja minta $500. Misalkan mau bikin ikut bikin booth sebagai mahasiswa di acara universitas, mungkin minta 700, 800, masih ada sisa segini, biasanya ke funding sih. Asal ini, satu lagi, vote yes, dan dikurangin vote no, masih harus di atas 1%. Itu aja syaratnya. Mau nilainya jelek, tapi kalau komunitasnya bilang, misalnya gini, PA bilang jelek nih proposalnya, tapi kalau komunitas bilang, enggak, menurut kita, komunitas secara global, bagus kok. Ada yang bilang no juga, tapi dia masih di atas 1%, ya udah ke funding. Kayak gitu. Semoga menjawab, Bro Yan. Ya, Oke, ada pertanyaan lagi nggak nih? Oke, Stefani Ongko, kalau di refs itu otomatis ya Kak? Atau di refsnya harus voting satu persatu per account? Kan kasihan capek vote terus per account. Enggak, otomatis. Jadi, sebentar ya. Mana tuh? Sebentar saya cariin. Saya cariin slide-nya dulu. Mumpung ada yang nanya di refs, ya udah. Saya jelaskan aja. Saya juga bisa ngasih slide-nya ke kalian. Sebentar ya. Jadi, di refs nanti ada website-nya. Ntar nunggu loading dulu. Jadi di refs itu cuma sekali ngevoting doang, tapi dia megang semua suara yang didelegasiin. Jadi sebenarnya kita mau nyobain liquid demokrasi namanya, suara perorangan itu bisa diserah terimakan ke orang lain maupun ke atasnya lagi, sampai ke orang yang terakhir. Nah, ntar ada registrasinya. Ini ada voting center, saya bukain aja. Jadi kalian register sebagai active voter, atau kalian bisa delegasiin vote kalian. Ini ada websitenya, jadi misalkan kalian delegasiin. Ya, biasa bikin account dulu. Sebentar. Ini buat CD rep-nya, tapi buat para vote. Ntar ada aplikasinya, di rep itu juga harus di interview. Nah, ini di dashboard-nya. Jadi ntar di rep, misalkan saya punya nih, ini wallet saya ada 532 ada. Kemudian kawan-kawan, misalkan mau mensupport saya atau kalian nggak punya waktu, kalian delegasiin ke saya. Jadi total, misalkan dari 10 orang delegator, saya ada 4.400 ada. Jadi total voting power saya 4.900. Ntar saya ngevote. Tapi kawan-kawan yang ngedelegasin ke saya, kalian akan dapat reward 100%, nggak dikurangin apapun. Saya dibayar dari mana? Tadi saya dibayar oleh input-output global yang nge-interview saya, yang menerima saya sebagai di reps. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ada duit saya sendiri, ditambah ada voting power saya sendiri dari wallet saya, dan voting power dari 10 delegator nih, 10 delegations. Kurang lebih kayak gitu, ntar ada voting center-nya. Nah, jadi kalian bisa connect-in wallet kalian, kemudian ntar kalian milih aja nih, di reps siapa, masing-masing di reps punya spesialisasi, kayak tadi di sebelah kiri ini saya, bentar ya. Oke, jadi ada expertise. Misalkan kalau saya biasanya milih di apps and integrations, SSI, onboarding orang baru, developer ecosystem, open source, gaming saya nggak pilih. Biasanya saya pilih East Asia sama udah itu aja sih. Saya lebih ke arah developer, tools buat di apps, sama software identity atau decentralized identifiers atau Prism. Jadi kalau kalian mau mempercayakan suaranya ke saya, ya silakan. Ntar suara kalian akan masuk ke delegasi di dashboard saya. Dan kalian akan mendapatkan reward-nya 100%. Oke. Dari Mas Lutfi, itu karena remaining-nya ya Mas. Sebentar. Balik lagi menjawab pertanyaan.
Ini ya. Ya, karena remaining-nya, dan ini juga, dia masih di atas 1%, Bro Lutfi. Jadi tadi 1%-nya berapa? 1% dari 269 juta adalah 2,6 juta. Ada. Jadi minimal, kalian harus di atas 1%, dan kalian masih ada sisa budget nih, ada remaining. Makanya ke funding. Ini not approved di atasnya ini biasanya karena ya emang project-nya, proposalnya kena blacklist, atau dia punya track record jelek, mungkin pernah ke funding juga di sebelumnya. Atau entah alasan apapun yang saya kurang tahu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Mengenai cara ngebikin proposalnya dulu. Jadi, sekali lagi, kalau kalian nggak bisa bikin proposal, tenang aja. Ada banyak roles-nya di Catalyst, saya bukain lagi. Oke, ini. Saya awalnya juga sama Broyan nggak ujuk-ujuk tiba-tiba jadi proposer ya. Karena untuk bikin proposal tuh butuh waktu dan butuh ngerti juga Catalyst itu seperti apa. Untuk kawan-kawan yang baru join, saya sarankan untuk menjadi voter. Itu yang paling gampang. Kalian install Catalyst Voting App, kalian punya ada di wallet, minimal 500 ada. Kemudian registrasi, kalian tinggal ngasih aja vote yes atau vote no, ngebantuin proposal dari Indonesia maupun yang kalian rasa bagus. Setelah ngerti, ikut 1 kali fund, saya dulu mulai dari fund 3, dari sebenarnya saya udah ngikutin dari fund 2, tapi cuman nggak jadi voter, karena waktu dulu cara votingnya tuh susah, masih harus pakai Daedalus. Jadi, dan ada tambahan-tambahan alat lainnya. Kemudian dari fund 3 tuh udah mulai ada Catalyst Voting App, jadi kita lebih gampang. Kemudian dari situ saya baru menjadi, ini namanya dulu CA, Catalyst Advisor, sekarang jadi PA, Proposal Assessor. Kemudian setelah ikut beberapa kali saya jadi veteran juga, kemudian saya ngajuin proposal di Fund 7, kemudian saya ngajuin 2 proposal, dua-duanya di funding, salah satunya untuk workshop Cardano Indonesia, yang satunya bikin DID atau Prism buat Cardano Indonesia yang ntar dipakai di Cardano Summit 2022 Jakarta. Kayak gitu. Kemudian saya baru masuk ke challenge team, baru sekarang jadi di reps di Fund 10 juga. Jadi buat yang tertarik, silakan jadi voter dulu, nggak jadi proposer nggak apa-apa, atau ikut aja workshop berikutnya. Ntar kita jelasin gimana caranya jadi proposal assessor, melakukan assessment atau penilaian terhadap proposal yang dimasukkan kawan-kawan. Itu dapat reward-nya lebih gede di sini, di PA dan VCA. Kalau proposer dapat budget aja kan kalau ke funding, dan ada resiko nggak ke funding juga. Kalau PA dan VPA, ya itu, kalian pasti dapat, bukan pasti ya, kalau kalian assessment-nya bagus, kalian akan dapat duit, tapi reward-nya sudah gede, itu ntar dijelasin di workshop ke-4. Kurang lebih gitu. Oke. Kalau dari saya itu dulu, ntar kita akan jelasin ada part keduanya, kita akan jelasin langsung praktek juga untuk bikin proposal ntar saya kurang gimana. Cara bikin proposal di workshop 2 minggu setelah ini, part 2. Karena kita nungguin idea scale-nya udah buka dulu, jadi ntar bisa ngeklik button beneran, terus ngisi semua yang tadi yang saya jelasin, sama nunggu semua challenge setting yang ada di Fund 9. Sebentar, saya coba klik. Jadi teman-teman bisa persiapan aja dari sekarang, bikin aja proposal, ngikutin yang dari Fund 9, pasti nggak banyak berubah. Yang berubah cuma satu, kalian bisa melakukan revisi setelah dapat review dari proposal assessor sekarang. Itu yang kemarin dikomplain, kenapa saya nggak bisa melakukan revisi setelah dapat input. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi mungkin buat Mas Balan Aji, atau saya lihat masih siapa aja yang di sini. Dari Mas Abal Ebal, Mas Lutfi, Mas Sony mau masukin proposal lagi kan, sama Mas Ivan tadi juga mau masukin proposal lagi. Silahkan aja. Ntar kita ada one-on-one session juga. Oke, ini dari Mas Balan Aji. Saya masih rancu untuk bentuk pertanggungjawaban proposer jika sudah didanai itu seperti apa. Oke, saya akan langsung tunjukin aja. Mumpung di sini. Sebentar. Oke, tadi saya tutup. Saya buka dulu ya. MVP-nya di sini. Jadi ada yang namanya monthly report form. Buat
para si funded proposer, kalian harus ngeklik ini. Sebentar nih, kenapa nggak mau ngeklik? Oke. Sebenarnya hanya Google Forms. Kalian isi email kalian, terus project ID. Project ID itu apa? Project ID itu misalkan tadi di Fund 9, ini project ID yang di kiri. Masukin project ID-nya berapa. Tinggal diikutin aja, judulnya apa. Ntar kalian bisa ngisi progress kalian itu udah sampai mana. Terus kayak diminta link GitHub-nya itu seperti apa. Misalkan tadi Mas Ivan, dia harus ngelakuin 3 kali workshop kan, sebulan sekali. Berarti ya ngasih link YouTube yang udah di-upload, terus ngasih flyer-nya dan lain-lain. Bentuk pertanggungjawabannya seperti itu. Tapi nanti di akhir, biasanya setelah kalian udah kelar, kalian bikin close out report, bikin report akhir, bahwa saya udah ngelakuin 3 kali, terus kalian masukin aja foto-fotonya, screenshot segala macam, terus link YouTube-nya untuk masing-masing workshop, misalkan untuk Mas Ivan tadi. Kemudian berapa orang yang datang, terus berapa banyak yang akhirnya tertarik untuk bikin kolaborasi dari Cardano dengan chain lain, atau ada yang tertarik untuk masuk ke Cardano, itu bisa dijelasin. Misalkan ada nih developer dari Chainlink yang tertarik untuk bikin kerjasama, ngasih provide data atau Oracle menggunakan Chainlink di Cardano, kayak gitu. Atau kalian bikin software, ya tunjukin software kalian seperti apa. Udah kerja atau enggak. Misalkan kayak saya kemarin, ini saya lagi bikin project saya di Fund 9, saya tunjukin aja. Jadi kalian bisa dapat bayangannya seperti apa. Sorry, di Fund 7, Indonesia. Ini di ID for Cardano Indonesia Community, saya kebetulan saya tuh mau bikin, ini kenapa nggak kebuka ya? Oke, sebentar saya tunjukin fotonya. Oh, salah. Oke, harusnya buka ya. Oh, ini aja deh di Telegram web. Saya bikin aplikasi kerjasama dengan Proofspace di komunitas Cardano Indonesia. Kayaknya saya juga pasang sebentar ya. Nah, kayak gini. Saya bikin booking tiket untuk ntar Cardano Summit 2002 Jakarta pakai decentralized identifiers di Atala Prism dan ke-connect ke blockchain Cardano. Dan ntar kalau kalian check-in di summitnya, diminta tiketnya, record di blockchain, di-encrypt datanya, kemudian ya kalian dapat ini participation certificate di blockchain juga. Tapi saya lakukan semuanya di testnet pre-production karena Atala Prism belum jalan di mainnet. Kurang lebih kayak gitu. Ya ini produknya seperti ini. Nah ini yang ntar saya harus pertanggungjawabin adalah progres saya udah sampai mana, kemudian saya tunjukin, bikin reportnya, saya jelasin ke IOG, ada meetingnya juga setiap 2 minggu, kemudian saya bikin close out reportnya, saya bikin videonya juga bahwa saya udah pakai di Cardano Summit 2022. Sama saya ada satu lagi untuk bikin sertifikat untuk kalau ikut workshop, kayak gitu. Semoga menjawab. Ada lagi pertanyaan? Saya stop share dulu. Kita lihat. Tanggung jawab sama Tuhan ya. Itu juga. Mungkin Mas Andi ada tambahan? Tinggal waktu 6 menit. Saya udah coba berusaha bikin compact. Ya, tanggung jawab sama Tuhan, kata Kak Stefani Ongko ya. Benar. Tapi juga ini adalah project katalis, artinya ini dari community untuk community, artinya tanggung jawabnya ke community. Seperti tadi Bruce Andreas bilang adalah nanti akan ada ketika kita mau mengusulkan sesuatu, propose sesuatu, maka tanggung jawabnya adalah produk akhirnya, terakhirnya seperti apa. Tapi di antara ketika kita sudah di funding sampai nanti kita akan ada close out report ya, project terakhir, report terakhir dan juga adalah dalam bentuk project-nya seperti apa, bentuknya seperti apa, kita harus ada monitoring di antara itu. Dan itu juga nanti ada report-report di antara itu. Di report-report itu seperti yang tadi Bro Andreas bilang adalah nanti akan dibagikan juga ya. Artinya kalau 6 bulan project-nya kita kasih atau kita propose 60.000, maka nanti akan dibagi juga setiap 6 bulan itu setelah ada laporan baru dikasih lagi 10.000 dan 10.000 sampai nanti di tahap paling akhir.
Jadi seperti itu kalau untuk pertanggungjawabannya. Nah, pertanggungjawabannya dalam bentuk apa? Bentuknya ya yang bisa kita berikan. Artinya tadi ada contohnya dalam GitHub atau dalam progres ya, seperti apa sudah bisa ditunjukkan atau tidak. Kalau ada tadi proyeknya adalah tentang marketing, maka marketingnya seperti apa? Toh dari awal sampai akhir kan tidak tiba-tiba baru di akhir nanti muncul produknya, tapi di tengah-tengah misalnya kita mau bikin workshop ya seperti ini misalnya Eastern Catalyst School ada 12 workshop, maka nanti akan ada workshop di bulan pertama seperti apa, di bulan kedua seperti apa. Nah itu kita misalnya di Eastern Catalyst School kita nanti akan upload ke YouTube. Jadi sesuatu yang bisa dilihat sama komunitas. Kembali lagi ya, tanggung jawabnya bukan hanya sama Tuhan, tapi ya itu tidak perlu dimention, tapi tanggung jawabnya ke komunitas juga. Bisa dilihat nggak, udah jalan atau enggak. Ya, jadi seperti itu. Dari tim strategi juga nanti akan ada pertanggungjawaban, dilihat ya. Nanti akan ada tim-tim dibentuk yang namanya challenge team, itu juga akan membantu memonitor sudah sampai mana proyek ini berjalan. Ya, itu dia. Jadi kembali lagi propose, kita bisa propose, kita bisa punya ide, dan ide itu bisa didanai, dananya dari mana? Dari komunitas juga. Maka kita bertanggung jawabnya ke komunitas. Itu dia. Kalau yang tadi tentang yang berikut-berikutnya, tentang proposal di-assess, dinilai, dan segala macam, sampai nanti kena vote, itu juga prosesnya bahwa kita nanti akan di komunitas juga. Makanya akan dibantu dengan dinilai dulu ya, dikasih bintang-bintang tadi. Ya, jadi thank you dari Mas Bro Andreas, sudah panjang lebar dijelaskan. Yeah. Pun kalau ada masih pertanyaan, nanti kita akan ada kelanjutannya di tanggal 5 ya, tanggal 5 November. Part 2, tanggal 5 November, semoga nanti akan lebih jelas lagi, karena nanti harapannya adalah per tanggal 2 November itu sudah dimulai, PAN 10. Yes. Gitu ya, Andreas ya. Bisa langsung praktek sama teman-teman kalau nanti yang beneran mau jadi proposer ataupun menjadi proposal asesor, itu ada sesi one-on-one. Jadi kalau kalian udah ikut workshop ini tapi masih belum mengerti atau bahkan tertarik, udah punya ide tapi bingung idenya dituangkan ke proposal yang seperti apa, ntar ada sesi one-on-one, itu kita jadwalin 30 menit per orang untuk proposer dan juga untuk proposal asesor. Jadi kalian bisa bersama kita, ada Bro Yan, ada Bro Andi, ada Bro Dani, dan lain-lain, Bro Charbel, kalian nanti beneran sama kita akan coba diarahin lagi. Gimana sih bikin proposal yang bagus, proposal ide saya udah oke belum nih, atau tim saya udah oke belum nih, budgetnya saya oke atau enggak, itu juga bisa dibahas di situ. Jadi ntar bisa one-on-one dengan kita. Tunggu aja ntar dari Bro Andi akan menginfokan kembali untuk one-on-one session-nya. Oke, itu aja. Sisa 2 menit. Menambahkan, ya, untuk menutup sesi, saya mau mengumumkan pertanyaan terbaik. Kebetulan Mas Balan Aji, itu dengan pertanyaan terakhirnya itu saya kategorikan itu pertanyaan oke banget. So, ini saya tulis di chat siapa aja pemenang pertanyaan terbaik, yaitu Mas Balan Aji, Mas Lutfi, Sistaf ini dengan Mas Abal. Address yang saya belum punya itu ada dari Mas Balan Aji dan Mas Abal, jadi minta tolong untuk addressnya itu dicantumkan di sini. Kalau enggak, bisa dicantumkan di Telegram channel Cardano Indonesia atau di Instant Town Hall. Di situ ada saya di situ, silahkan DM di sana. Kurang lebih kongres ya. Karena kita ada Gimba Labs, ya nanti dapat ada untuk sesi sekarang. Sekali lagi saya ingin terima kasih kepada Mas Abal, Mas Balan, sama Mas Lutfi, sama Sis Stefani yang selalu rajin datang. Thank you banget, dan semoga dapat ilmu yang keren dari Mas Andreas, Mas Dani, sama dengan Pak Ketu, Mas Andi. So again, thank you semua. Selamat weekend dan tetap semangat membangun Cardano. Thank you. Bye. Thank you. Bye-bye semuanya. Sampai 2 minggu lagi atau di workshop berikutnya di Cardano Indonesia. Thank you. Thank you semua. Sampai jumpa. Lanjut ke itu ya. Si Sebastian udah masuk. Sebastian. Oke, gue harus cabut juga. Oke. Bro Abal, silahkan kalau misalnya mau lanjut, ini nanti setelah ini jam 6 kita akan mulai, tapi itu akan bukan di breakout room, tapi di main room ya, nanti bisa ikut. Untuk developer, yes. Ya. Jadi mungkin thank you semuanya, thank you Bro Andi, thank you Bro Yan, have a nice weekend. Ya, bye-bye. Sampai di Telegram lagi, bye-bye.